Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah ruah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau berbicara tentang strategi pengembangan evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab yang disusun oleh Dede Susilawati dari kelompok 5 dan yang saya hormati dosen pengampu Bapak Irfan Fahrizal, SPLI, MPDI. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi. Evaluasi adalah a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils. Maksudnya ialah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Norman E. Groenland seperti dikutip Purwanto. Selanjutnya ada hubungan evaluasi dengan pembelajaran bahasa Arab. Terdapat dua. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagaimana pembelajaran mata kuliah pada umumnya juga tidak jauh berbeda dalam hubungannya dengan evaluasi. Pembelajaran bahasa Arab juga menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai. Dan untuk mengetahui tercapainya tujuan yang sudah digariskan, juga memerlukan aktivitas evaluasi yang tentunya juga harus memadai. Yang kedua ada aspek dan unsur. Dalam hal mata kuliah bahasa Arab, aspek-aspek yang dimaksud adalah 4 kemahiran bahasa atau disebut juga maharat. Yang pertama ada al-istima, mendengarkan. Yang kedua al-qalam, berbicara. Yang ketiga ada al-qiraah, membaca. Dan yang terakhir ada al-kitabah, menulis. Dan unsur-unsur bahasa atau disebut juga an-nasir. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa prinsip dasar evaluasi dalam pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Maksudnya, pelaksanaan evaluasi pada hakikatnya mempunyai tujuan tertentu. Salah satunya untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, berkesinambungan. Maksudnya, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari sejak dimulainya program pembelajaran. Yang ketiga, ada menyeluruh. Menyeluruh, kemampuan yang diukurnya meliputi seperti aspek kognitif, afektif, fisikomotoris. Dalam aspek kognitif mencakup seperti pengetahuan, kemampuan, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi secara profesional. Yang keempat, mendidik dan bermakna. Maksudnya, mampu memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Yang kelima, terencana dan sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang keenam, objektif dan adil. Penilaian yang berpijak pada kondisi nyata peserta didik dan kriteria yang ditetapkan. Adil dalam arti tidak ada peserta didik yang diuntungkan maupun dirugikan dalam latar belakang sosial, budaya, agama, suku bangsa, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan praktibilitas. Kriteria validitas atau sahih berarti bahwa suatu tes harus mengacu kemampuan untuk mengukur karakteristik atau dimensi. Sementara kriteria reliabilitas atau kehandalan di mana suatu tes mengacu pada derajat untuk
mampu mengukur sebagai atribut secara konsisten. Dan kriteria praktibilitas ialah dalam pelaksanaan penilaian terjadi apabila instrumen tes yang digunakan dalam situasi apapun hasilnya relatif sama. Selanjutnya, langkah pengembangan evaluasi hasil belajar bahasa Arab. Untuk memperoleh suatu hasil evaluasi yang baik, seorang pembuat tes dan melaksanakan evaluasinya harus menjalankan berbagai langkah dan strategi evaluasi. Secara umum, langkah tersebut dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ada tahap persiapan. Guru tentunya harus terlebih dahulu mempersiapkan secara matang agar evaluasi dapat berjalan dengan lancar, seperti mempersiapkan rumusan tujuan evaluasi, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi, menetapkan metode, merencanakan waktu, menentukan skor, membuat kisi-kisi, menyusun tes, dan yang terakhir, melakukan uji coba. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, atau disebut juga dengan tahap pengukuran, dan pengumpulan data atau tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi dengan menggunakan tes. Lalu ada tahap pengelolaan hasil. Tahap ini ialah pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Dan tahap terakhir ada tahap tindak lanjut atau disebut juga tahap penafsiran, adalah tahap untuk mengambil sebuah keputusan. Pendekatan dalam evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Maksudnya, pendekatan tes ini dikaitkan dengan bentuk pembelajaran bahasa yang masih menggunakan sistem tradisional, di mana masih banyak digunakan dalam kurun waktu. Ketika belum banyak pembelajaran yang pengembangan dan penyelenggaraannya didasarkan pada kajian yang cukup terhadap seluk-beluk bahasa. Dan yang kedua ada pendekatan diskret. Model tes yang hanya mengukur salah satu kemampuan bahasa dalam satu kali pelaksanaan tes atau satu waktu, sehingga orang yang dites tidak memerlukan berbagai kemampuan bahasa yang lain untuk menjawab ataupun mengerjakannya. Yang ketiga ada pendekatan integratif, yaitu mengukur kemampuan tes dalam menggunakan berbagai aspek kebahasaan maupun keterampilan dalam sekali waktu melaksanakan evaluasi. Sehingga dalam pendekatan ini, seorang dalam tes dituntut untuk mengarahkan segala kemampuan bahasanya secara simultan ketika menjawab butir soal. Dan yang keempat ada pendekatan pragmatik, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur tidak saja pada kemampuan yang berdasarkan pada konteks linguistik saja, melainkan juga dengan memanfaatkan kemampuan pemahaman unsur-unsur ekstra linguistik. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada pendekatan komunikatif, yaitu menjangkau cakupan yang lebih luas dengan menelaah penggunaan dan pemahaman bahasa dari fungsi utamanya, yaitu melakukan komunikasi dengan mengandalkan penggunaan kemampuan komunikatif. Selanjutnya, pengembangan instrumen evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab. Tes keterampilan bahasa adalah tes yang langsung ditunjukkan untuk mengetahui 4 keterampilan berbahasa, yaitu menulis, menyimak, membaca, dan berbicara. Di antaranya ada tes struktur atau tata bahasa, qawaid. Dalam bahasa Arab, tes ini lebih difokuskan kepada tes pembentukan kata atau sorf dan pembentukan kalimat atau nahwu. Selanjutnya ada tes kosakata atau mufrodat. Tes ini juga dapat digolongkan menjadi 2, yakni pemahaman dan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya ada tes keterampilan menyimak atau istima. Menyimak adalah hal yang pertama harus dikuasai oleh setiap individu. Tanpa kemampuan ini, seseorang akan kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan yang lain.
Selanjutnya, tes keterampilan berbicara atau kolam. Tes ini adalah upaya mengetahui kemampuan tes dalam hal pengungkapan pikiran secara lisan atau syafahi. Tes kemampuan berbicara ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemahiran berbicara. Lalu ada tes kemampuan membaca atau qiraah. Membaca adalah hal yang sangat penting karena dengan banyak membaca, seseorang akan mendapatkan banyak informasi baru tentang perkembangan kehidupan. Lalu ada tes kemampuan menulis atau disebut juga al-tabir al-tahariri. Menulis yang dimaksud di sini adalah kemampuan menuangkan ide-ide dan gagasan secara tertulis, bukan sekadar bisa menulis sesuai kaidah penulisan atau qawaid al-imla. Alhamdulillah cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya yang ghaib. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.